warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu pada bab 6 tentang teks ulasan. Kemarin kita sudah mempelajari teks ulasan tapi KD 3.11 dan 4.11. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pada KD 3.12 dan KD 4.12. KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Sedangkan KD 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menelaah struktur teks ulasan pada film yang diperlihatkan dengan tepat. 2. Dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas karya film dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan strukturnya dengan tepat. Setelah mengetahui KD dan tujuan pembelajarannya, kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ini dibagi menjadi 5. 1. Identitas, 2. Orientasi, 3. Tafsiran, 4. Evaluasi, dan terakhir yaitu rangkuman. Dari kelima struktur ini kita akan pelajari satu persatu. Berikut paparan materinya. 1. Identitas karya. Identitas karya itu berisi data-data identitas secara umum. Identitas karya mencakup judul karya, penulis atau pengarang, waktu peluncuran karya, dan lainnya. Di sini namanya identitas secara umum. Berarti biasanya di film ada judul, penulis, tahun rilisnya, ada sutradaranya siapa, produsernya, pemainnya. Ya, ini identitas secara umum. Pertama kali di dalam film harus ada identitas yang perlu diberikan. Kedua, struktur orientasi yang kedua. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Jadi, orientasi ini merupakan penjelasan apa yang diulas. Ya, penjelasan apa yang diulas. Karya apa yang diulas. Kemudian di situ di dalam ulasan pertama kali itu bisa dari penghargaan, kemudian latar belakang pembuatan filmnya, kemudian tempat pembuatan film, daerahnya, seperti itu. Ketiga, tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Jadi tafsiran ini berisi tentang isi dari sebuah karya atau sinopsis karya tersebut. Selanjutnya, struktur yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari si penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Bagian yang menjelaskan kelebihan maupun kekurangan dari karya tersebut. Jadi, evaluasi ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Selanjutnya,
struktur yang terakhir yaitu rangkuman. Penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya tersebut. Bagian rangkuman ini juga turut memuat komentar si penulis. Apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Jadi, rangkuman ini berisi tentang keseluruhan kesimpulan dari keseluruhan karya tersebut. Kemudian, kalian memberikan rekomendasi kepada peminat karya yang lain, peminat atau pembaca karya yang lain. Apakah kalian sudah memahami dari kelima struktur ini? Jika kalian sudah memahami, kita mencoba menelaah struktur teks ulasan di dalam film. Saksikan film berikut ini. Saya selalu teringat dengan anak saya si Ondeng. Meskipun dia memiliki keterbelakangan, tapi bagi saya, dia itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Semua datang ke sekolah ini penuh dengan kegigihan, penuh dengan semangat. Walaupun rumahnya jauh dari sekolah, tetapi mereka semangat meskipun penuh sekali tantangan. Hati-hati! Dengan sebatang pensil, kita bisa menuliskan tentang hal yang baik maupun hal yang buruk. Hati-hati kamu menjaga hati kamu. Sekarang banyak cara orang mengambil hati. Aida. Arman. Minta upah. Jangan kemana-mana. Sini. Nagari! Mama mana? Mama mana? Bapakmu pernah bilang, nelayan itu hidup dan matinya di laut. Kalian sudah memperhatikan film tersebut, baru kita mencari apa identitas karya di dalam film Jembatan Pensil. Ini judulnya, produksi, produser, sutradara, penulis, tahun rilis, durasi, dan pemain. Ini identitas yang ada di dalam film Jembatan Pensil. Selanjutnya, orientasinya bagaimana? Film ini awalannya yaitu merupakan kisah nyata yang menceritakan masyarakat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Berarti di sini menceritakan apa? Menceritakan pembuatan film tersebut di daerah Sulawesi Selatan. Ya, dan juga ini mengangkat kisah anak-anak yang belum menerima pendidikan dengan layak. Ini latar belakang dari pembuatan film Jembatan Pensil. Selanjutnya, tafsiran. Tafsiran ini berarti isi atau sinopsis dari film Jembatan Pensil. Isinya mengenai apa? Ada 5 sahabat berarti ini. Ondeng, Inal, Aska, Yanti, Ina merupakan tokoh utama dalam film ini. Berarti ini ada 5 sahabat yang diceritakan di dalam di dalam cerita Jembatan Pensil ini. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi berarti kelebihan dan kelemahan film Jembatan Pensil. Apa kelebihannya? Kelebihannya ini sangat cocok untuk ditonton keluarga, dan juga di sini menjelaskan menyuguhkan pemandangan yang sangat menakjubkan di daerah Kabupaten Muna, ya, di Kabupaten Muna. Tapi ada kekurangannya. Di sini banyak
adegan orang dewasa yang lebih mendominasi, yang anak-anak kurang dimaksimalkan, karakter anak-anak kurang dimaksimalkan. Padahal karakter anak-anak itu adalah point of interest dari film tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman ini berarti kesimpulan dari film tersebut dan rekomendasi ke peminat film yang lain. Tapi secara keseluruhan acting setiap pemain bagus, mampu membawakan karakter tokoh dengan sangat baik. Ini termasuk kesimpulan dari ulasan film tersebut. Tapi ini rekomendasinya direkomendasikan untuk ditonton sebagai suatu refleksi akan tidak beratnya fasilitas pendidikan di Indonesia. Berarti ini rekomendasi ke peminat film. Ya, apakah kalian sudah memahami dari struktur, kemudian ini kita sudah menelaah struktur di dalam film. Kalau kalian sudah memahaminya, saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah atau di asrama. Ya, kalian cari film, kemudian kalian telaah struktur di dalam film tersebut, memuat identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kalian sudah paham? Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.